Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para pejabat pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri, segenap pengurus Yayasan Al-Kautsariyah, panitia penyelenggara, wabil khusus akhina fillah Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Saqqaf, Al-Habib Ja'far Shadiq Al-Musawwa, Al-Habib Naufal Al-Mutahhar, Al-Habib Husain bin Lutfi bin Yahya, dan segenap para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, para kiai, para asatid, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana malam hari ini kita dikumpulkan bersama untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, semoga kelak kita dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mulai sejak majelis ini dimulai, kita disibukkan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, fadkuruni adzkurkum. Ketika ada seseorang yang mengingat Allah, maka imbalannya dari Allah, dia akan diingat pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah aku, niscaya aku pun akan mengingat kalian. Kita mengingat Allah dengan berzikir dan taat kepada Allah. Allah mengingat kita dengan menghujani kita dengan kenikmatannya. Berarti pada malam hari ini sebuah petanda yang baik. Kita dikumpulkan untuk ingat Allah, yang artinya insya Allah setelah majelis ini kita akan dihujani berkah oleh Allah. Setelah majelis ini kita akan diberikan kenikmatan oleh Allah. Dan insya Allah kita dijadikan hamba yang bahagia, bukan hanya di dunia saja, tapi bahagia juga di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di majelis ini kita dari tadi juga diajak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Andai saja tadi kita nggak datang ke majelis ini, mungkin kita sedang berada di rumah, bisa jadi mulai dari tadi sampai jam ini kita sedang membuang waktu kita sia-sia. Tapi karena kita digerakkan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk hadir ke majelis ini, maka Allah jadikan waktu kita berkah, waktu kita gunakan untuk berzikir mengingat Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Rasulullah, satu solawat yang kita baca akan dibalas dengan 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Jirabul Miskin disebutkan ittafaqa al-ulama anna jami'al a'mal minha maqbulun
wa minha mardudun. Setiap amal itu sebagaimana disepakati oleh ulama, ada yang diterima dan juga ada yang ditolak. Seseorang yang beramal dengan keikhlasan semata-mata amalnya karena Allah diterima. Tapi ketika mengamalkannya bukan karena Allah atau karena amalan yang dilakukan salah, maka amalnya tidak diterima kecuali satu, illa salata ala Nabi Muhammadin, kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam syair tadi dibacakan, adimis salata ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi. Senantiasalah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena diterimanya solawat itu pasti tanpa ada keraguan-raguan. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal yang kita lakukan itu antara diterima atau tidaknya, kecuali satu, apa? Solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dijelaskan oleh ulama, mau dilakukannya dengan hati yang hadir atau dengan hati yang tidak hadir sekalipun, ikraman lin Nabi, sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, maka siapapun yang bersolawat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tetap yang paling afdal, kita bersolawat dengan hati kita hadir, hati kita khusyuk ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita berkumpul di majelis ini tak lain tujuan kita juga untuk mempererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Manusia itu tempatnya lupa. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah senantiasa berzikir supaya apa? Nggak lupa dengan Allah. Kita diperintahkan sholat 5 waktu supaya kita sadar nggak lupa kalau kita itu hambanya Allah. Begitu juga ketika kita hadir ke majelis yang di situ dibacakan sejarah hidupnya Nabi Muhammad, supaya apa? Kita itu nggak lupa kalau kita itu punya panutan. Kita itu punya suri tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah kita siapa? Nabi Muhammad. Hadirnya kita ke majelis yang di situ dibacakan sejarah hidup Nabi, mempererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita tambah cinta sama beliau, supaya kita tambah kenal dengan beliau, supaya kita bisa mengetahui kehidupan suri tauladan kita, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana kesehariannya Nabi. Semakin kita tahu, semakin kita paham sempurnanya Nabi Muhammad, akan menjadikan kita mengidolakan dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak ada manusia yang seistimewa Nabi Muhammad. Nabi itu mulai keluar lahir ke muka bumi ini saja sudah istimewa. Tadi kita baca dan kita dengar bersama-sama dalam Maulid Simtud Durar bagaimana beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi mengisahkan kepada kita sejarah Nabi mulai dari lahir. Lahirnya saja sudah istimewa, masa kanak-kanaknya Nabi istimewa, kemudian masa pertumbuhan Nabi Muhammad istimewa, masa dewasanya Nabi istimewa, sampai beliau diangkat jadi Nabi. Seluruh perjalanan hidup Nabi Muhammad istimewa. Semakin kita tahu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tambah cinta. Karena wataknya manusia itu suka dengan yang indah. Wataknya manusia itu suka dengan yang indah, yang baik, yang cantik. Kita itu bisa cinta kepada sesuatu pasti karena keindahan yang kita lihat dalam sesuatu tersebut. Nah, kalau kita bisa cinta sama manusia biasa hanya karena satu keindahan yang ada pada diri orang tersebut,
Misal, kenapa kau cinta sama fulan? Karena fulan itu orangnya dermawan. Hanya karena satu sifat mulia saja kita bisa jatuh cinta. Kenapa kau cinta sama fulan? Oh, fulan itu nggak sombong, punya sifat tawadhu, rendah hati. Cuma satu sifat baik saja terkadang jadikan kita jatuh cinta. Lah bagaimana dengan satu manusia yang seluruh sifat baik ada pada dirinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Anda nggak bisa cinta kecuali sama orang yang penyabar. Nabi Muhammad paling sabarnya manusia. Anda nggak bisa cinta sama orang kecuali orang tersebut paling rendah hati, punya sifat rendah hati. Nabi Muhammad adalah manusia yang derajatnya paling tinggi, tapi beliau manusia yang paling rendah hati. Anda nggak bisa cinta kecuali sama orang yang dermawan, nggak suka sama orang yang pelit. Nabi Muhammad paling dermawannya manusia. Anda nggak mau cinta sama orang kecuali orang itu soleh, pemimpinnya kaum solihin. Manusia yang paling soleh adalah Nabi Muhammad SAW. Anda nggak bisa cinta kecuali dengan orang yang lemah lembut. Nabi Muhammad paling lemah lembutnya manusia. Anda nggak bisa cinta kecuali sama orang yang ahli ibadah. Nggak ada yang bisa ngalahkan ibadahnya Nabi Muhammad. Anda nggak bisa cinta kecuali sama orang yang romantis. Nabi Muhammad paling romantisnya seorang suami. Anda nggak bisa cinta kecuali sama manusia yang tampan. Nggak ada yang bisa mengalahkan ketampanannya Nabi Muhammad. Anda nggak bisa cinta sama manusia kecuali orang itu bersih dan wangi. Nabi Muhammad paling bersihnya manusia, paling wanginya manusia. Tadi pasal terakhir yang kita baca disebutkan Nabi Muhammad itu kalau berjalan di satu jalan, ta'attaratit turuqu wal manazil. Rumah yang dimasuki Nabi wangi, jalan yang dilewati Nabi Muhammad wangi. Orang yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad, aroma wangi Nabi Muhammad nempel di orang itu sepanjang hari. Anak-anak kecil di zaman Nabi Muhammad tuh kalau dipegang kepalanya sama Nabi, satu hari kepalanya wangi, sehingga orang tahu kepala anak ini bekas disentuh oleh Nabi Muhammad SAW. Mau bicara sempurna, paling sempurnanya manusia adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, semakin kita kenal sama beliau tambah cinta. Karena apa? Wataknya manusia mencintai yang indah. Dan paling indahnya manusia, baik secara fisik maupun secara akhlak, ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Halimatus Sa'diyah pertama kali ketemu sama Nabi sudah jatuh cinta. Tadinya nyari anak untuk disusui supaya dapat upah. Ketika tahu wanita-wanita yang datang dari Bani Sa'ad ada bayi yang lahir tapi yatim, mereka nggak mau ngambil karena mereka berharap ayah daripada anak yang disusui itu bisa memberikan sesuatu untuk hidup mereka. Halimatus Sa'diyah saat itu nggak dapat anak kecuali yang tersisa Nabi Muhammad. Ketika ngelihat Nabi pertama kali, dia sudah jatuh cinta padahal Nabi masih bayi. Melihat Nabi pertama kali sudah jatuh cinta. Ketika disusui pertama kali oleh Halimatus Sa'diyah, sudah melihat kebesaran, keistimewaan yang Allah berikan kepada bayi ini, yang tak lain kelak di kemudian hari, bayi yang disusui oleh Halimatus Sa'diyah menjadi penghulu para nabi, menjadi rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu. Disusuin sama Halimatus Sa'diyah, dipindah gak mau. Sehingga para ulama dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah disebutkan Nabi Muhammad itu dari bayi seakan-akan sudah diilhami oleh Allah kalau dia punya saudara sepersusuan, jadi gak mau ngambil hak saudaranya. Di tempat saudaranya nyusu, Nabi Muhammad gak mau. Ketika dipindahkan ke yang lain, maka beliau mau. Dibawa ke desa Bani Sa'ad. Tadinya Halimatus Sa'diyah naik keledai yang kurus, yang jalannya paling lambat. Ketika bawa Nabi Muhammad, keledainya paling cepat, mengalahkan keledai-keledai wanita dari Bani Sa'ad. Sampai para wanita tanya, wahai Halimah, bukankah ini keledai yang kau pakai untuk datang pertama kali ke sini? Iya, ini keledai yang sama. Lah kenapa bisa berubah? Jadi lebih cepat, kencang
Halimah saya nggak tahu. Saat itu desanya Halimatus Sa'diyah kemarau, air susah, tanaman kering, tapi rumahnya Halimatus Sa'diyah nggak pernah kekurangan. Karena apa? Merawat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi disapih di usia 2 tahun, Halimatus Sa'diyah kembali menjumpai kakek Nabi Muhammad Abdul Muttalib, minta tambah waktu, pengen ngasuh lagi Nabi Muhammad, gak cukup cuma 2 tahun. Ketika Abdul Muttalib melihat kesungguhan yang ada pada diri Halimatus Sa'diyah, maka diizinkan lagi oleh beliau untuk mengasuh cucunya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi diasuh sama Halimatus Sa'diyah 4 tahun. Itu pun kalau tidak ada peristiwa pembelahan dada yang membuat Halimatus Sa'diyah takut akan keselamatan Nabi, bisa jadi diasuh sama beliau lebih lama. Akan tetapi ketika ada peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad, karena Halimah takut ada terjadi sesuatu yang buruk kepada Nabi Muhammad, maka beliau kembali ke Nabi Muhammad kepada ibunya. Tapi di kurun waktu sampai Nabi 4 tahun usianya, Halimatus Sa'diyah mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kakeknya Nabi. Nabi Muhammad usia 6 tahun diajak sama ibunya ke Madinah. Kenapa? Untuk ziarah ke makam ayahnya. Karena Nabi Muhammad tuh nggak pernah ngalamin ayahnya. Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad, ketika menikah dengan Siti Aminah, maka ketika Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad hamil, Abdullah meninggal. Setelah pernikahan nggak lama, bapaknya Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk berniaga. Pulang dari Syam, singgah di kota Madinah, sakit di rumah keluarga daripada ayahnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tuh ke Madinah bukan tempat yang asing, tapi beliau punya keluarga dari Bani Adi An-Najjar. Ibunya, kakeknya Nabi Muhammad itu orang Madinah. Abdul Muttalib punya ibu orang Madinah. Jadi ayahnya Nabi Muhammad pulang dari Syam, sakit, singgah di Madinah, wafat. Dan saat itu Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Ketika Nabi usia 6 tahun dibawa sama ibunya silaturahmi ke keluarga ayahnya dan ziarah ke makam ayahnya. Pulang dari Madinah, di perjalanan Siti Aminah meninggal dunia, dimakamkan di Abwa. Nabi Muhammad dibawa sama Ummu Aiman pulang ke Mekah, diserahkan ke kakeknya. Kakeknya Nabi Muhammad tuh dari kecil tahu kalau anak ini punya keistimewaan, kelak akan menjadi seseorang yang besar. Sehingga diriwayatkan Abdul Muttalib itu punya kursi khusus yang diletakkan di sebelah Ka'bah. Yang duduk di situ cuma Abdul Muttalib, gak ada yang berani. Dan Nabi Muhammad ketika usianya masih kecil, kadang beliau duduk di sana, paman-pamannya marah, mau menurunkan Nabi Muhammad. Kalau Abdul Muttalib datang, maka Abdul Muttalib berkata, biarkan anak itu duduk di tempat itu. Karena Abdul Muttalib tahu, karena anak ini di kemudian hari akan menjadi seseorang yang istimewa, dicintai oleh Abdul Muttalib. Tapi Abdul Muttalib hanya merawat Nabi Muhammad 2 tahun. Di usia Nabi 8 tahun kakeknya meninggal. Mau bilang sabar, Nabi Muhammad paling sabarnya manusia. Dari kecil sudah dapat cobaan yang besar, ujian dari Allah yang besar. Nah, ini kita duduk di majelis seperti ini tujuannya apa? Biar kenal dengan Nabi. Sejarah hidupnya Nabi seperti apa sih? Apakah kita wajib mencintai Nabi Muhammad? Wajib. Bahkan wajibnya melebihi daripada kecintaan kita kepada kedua orang tua, anak, harta, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita nggak betul-betul kenal sama Nabi, bagaimana kita bisa cinta sama beliau melebihi daripada kecintaan kita kepada orang-orang yang kita kenal, melebihi daripada cinta kita kepada bapak, anak, harta, dan apapun yang kita miliki. Namun semakin kita kenal Nabi Muhammad, akan jadikan kita semakin cinta. Apa bisa? Bisa. Banyak yang sudah membuktikan cinta sama Nabi Muhammad melebihi daripada apapun yang dia miliki. Bukan hanya kaum lelaki, kaum wanita pun cintanya sama Nabi Muhammad banyak yang mengalahkan cintanya kaum lelaki. Ada wanita dari Ansor, ketika Nabi Muhammad pulang dari peperangan,
Semua wanita-wanita di kota Madinah itu keluar cari tahu siapa keluarganya yang selamat dari peperangan. Ada wanita Ansor yang keluar ketika dia mau cari tahu, ternyata yang dicari tahu bukan istri, bukan suaminya, bukan kakeknya, bukan anaknya. Yang dia cari tahu siapa keselamatannya Nabi Muhammad. Ketika dia sibuk cari Nabi Muhammad, ada yang datang mengucapkan bela sungkawa. Saya turut berduka cita. Kenapa? Suamimu meninggal di jalan Allah. Wanita ini yang sibuk di dalam pikirannya apa? Wa kaifa bi Rasulillah, Nabi Muhammad bagaimana? Oh, Nabi Muhammad baik. Gak lama datang lagi orang, anakmu wafat. Kami turut berduka cita. Ada lagi yang datang ngabarkan saudara laki-lakimu meninggal. Dapat kabar wafat. Ini wanita nggak sedih, tapi dia bingung. Wa kaifa bi Rasulillah, Nabi Muhammad bagaimana kabarnya? Nabi Muhammad baik, tunjukkan kepada saya supaya hati ini tenang. Karena apa? Dia lebih mencintai Nabi melebihi daripada cintanya kepada siapapun di muka bumi ini. Yang hebat bukan si wanita saja, yang hebat juga suaminya. Karena apa? Suaminya berhasil mendidik istrinya untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Maka setiap kepala rumah tangga wajib didik istrinya, anaknya mulai dari kecil. Kenalkan anak-anak kita dengan Nabi Muhammad supaya anak-anak kita bisa mengidolakan Nabi. Kenalkan anak-anak kita dengan amalan-amalan yang dilakukan sama Nabi Muhammad supaya bisa ngikutin Nabi. Ajak anak-anak kita untuk apa? Ngamalkan nasihat yang disampaikan sama Nabi. Supaya apa? Anak-anak kita menjalankan apapun yang diperintahkan sama Nabi, taat dengan Nabi Muhammad. Apa manfaatnya taat sama Nabi Muhammad? Man ata'ani dakhalal jannah. Kata Nabi Muhammad, yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad abah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, dia tergolong orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Kata Nabi Muhammad, yang menghidupkan sunnahku sesungguhnya dia mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, man ahabbani kana ma'i fil jannah, maka kelak dia akan dikumpulkan bersamaku di surganya Allah Subhanahu. Pengen masuk surga? Kata Nabi Muhammad, caranya apa? Taat sama Nabi, cinta sama Nabi. Balasan orang yang cinta sama Nabi apa? Dikumpulkan di surga bersama dengan Nabi Muhammad. Tapi bukan cuma sekedar ngaku, kita harus membuktikan kalau kita betul-betul cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Kalau cinta sama Nabi Muhammad, lebih mencintai amalannya Nabi ketimbangan amalan yang lain. Lebih merasa bahagia ketika mendengar sejarah hidupnya Nabi daripada sejarah hidup yang lain. Apapun yang didahulukan Nabi Muhammad. Nah, itu tanda orang yang cinta. Kalau lama nggak nyebut Nabi, lama nggak dengar Nabi, rindu. Rindu itu tanda cinta. Kita kalau cinta sama orang tua, lama nggak ketemu, kangen. Kita kalau punya anak, cinta sama anak, sebentar nggak ketemu, kangen. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, harusnya kalau telinga ini lama nggak dengar Nabi Muhammad, rindu. Kalau telinga ini lama nggak dengar tentang sejarah hidupnya orang yang kita cintai, rindu. Pingin cepat-cepat mengobati kerinduan dengan hadir atau dengan membaca sejarah hidupnya manusia yang paling mulia, yaitu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita harus punya niat yang kuat, tekad yang kuat untuk apa? Membahagiakan Nabi Muhammad. Anak itu kalau cinta sama orang tua, bukti kecintaannya apa? Setiap anak itu pengen bahagiakan orang tua. Anak yang taat sama orang tuanya, cinta sama orang tua, terkadang mikir apa? Saya ini pengen betul berangkat haji orang tua.
Saya ini pengen ngasih rezeki buat orang tua saya. Anak yang taat, anak yang cinta itu akan berusaha bahagiakan orang tuanya. Lah kalau kita taat sama Nabi, cinta sama Nabi Muhammad, harusnya kita juga pengen membahagiakan Nabi Muhammad. Gimana caranya membahagiakan Nabi Muhammad? Taat dengan perintahnya dan menjauhi larangannya dan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ikuti sunnahnya yang ringan-ringan. Oh, Nabi Muhammad itu suka istighfar. Sampai beliau mengatakan, wa inni la astaghfirullah fil yaum aktsara min mi'ata marrah. Nabi Muhammad itu satu hari semalam istighfar 100 kali bahkan lebih. Maka kita ikutin, perbanyak istighfar, niru Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad gemar bangun malam. Ya kita ikuti Nabi Muhammad. Itu sebagai bukti cinta kita dan bukti kalau kita itu mau membahagiakan Nabi Muhammad. Belum lagi kita di zaman ini itu butuh bangun malam. Buat apa? Supaya selamat. Ini zaman sudah gak karu-karuan. Kalau kita gak punya hubungan yang erat dengan Allah, bisa binasa kita orang. Kalau kita gak punya ikatan, gak minta pertolongan dari Allah, bisa binasa. Di sepertiga malam yang terakhir Allah itu menawarkan kepada hambanya, ada yang mau ampunan aku berikan, ada yang mau doanya, ada yang punya hajat aku kabulkan hajatnya. Itu tiap malam di sepertiga malam yang terakhir. Nabi Muhammad saja sepertiga malam yang terakhir beliau bangun. Bahkan terkadang beliau semalaman bangun tidak tidur ibadah kepada Allah. Nabi Muhammad tuh kalau bangun malam kadang sampai kakinya bengkak. Ketika ditanya sama istrinya kenapa, apa jawab beliau? Afala akunu abdan syakura. Nabi Muhammad ingin bersyukur karena seorang hamba yang dapat kenikmatan banyak dari Allah, semakin banyak kenikmatan yang dia terima, harusnya semakin besar syukurnya kepada Allah. Dan Nabi Muhammad paling banyaknya manusia dapat nikmat dari Allah, maka beliau banyak juga bersyukur. Sahabat Nabi bangun malam semuanya. Wa ta'ifatum minal ladina ma'ak. Sahabat Nabi, para tabi'in, orang-orang soleh, mereka nggak pernah ninggalkan malam untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertiga malam yang terakhir tempatnya istighfar. Sepertiga malam yang terakhir itu tempatnya hajat manusia dikabulkan. Ada orang yang masuk masjid, lihat di pojokan masjid ada orang sedang berdoa. Doanya simple. Doanya, ya Rabb, amartani fa'ata'tuka. Kau perintahkan aku, maka aku pun taat kepadamu. Wa hadza waqtu saharun. Dan ini waktu sepertiga malam yang terakhir, ya Rabb, faghfirli. Doanya cuma minta ampunan. Dicari tahu ini siapa orang yang doa seperti ini. Ternyata ketika dicari tahu, yang berdoa adalah sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi, ketemu Nabi, duduk sama Nabi, dengarkan ayat yang langsung turun dari Allah, dari Nabi Muhammad. Sahabat yang dicintai sama Nabi, tapi sepertiga malam yang terakhir gak pernah ninggalkan. Kalau kita kan beda sama sahabat, gak pernah bangun malam seakan-akan yakin sudah tempat kita di surga. Sahabat Nabi ini yang sudah kelihatan jelas hidup sama Nabi, sepertiga malam terakhir bangun doa minta sama Allah. Maka kalau kita mau bahagia ke Nabi Muhammad, bangun. Belum lagi ketika bangun kembalinya manfaat buat diri kita. Doa kita diijabahi sama Allah, hajat kita diijabahi sama Allah. Jangan cuma jadi orang yang suka ngersulo. Aku kok nganti saiki ora rabi-rabi ya. Nggak pernah tahajud, nggak pernah minta sama Allah. Minta jodoh sama tonggo, ya nggak dapat. Wah, aku digolek ke orang itu. Jodoh di tangan Allah, minta sama Allah, ya Rabb. Saya sudah menjomblo 17 tahun, ya Rabb. Apa panjenengan boten melas kali kula, ya Rabb. Minta sama Allah. Maka diijabahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba praktekin, yang punya hajat banyak, yang punya banyak kesusahan, bangun malam untuk Allah, semata-mata untuk Allah. Di sepertiga malam yang terakhir minta sama Allah Subhanahu.
Kapan sih sepertiga malam yang terakhir? Kalau maghrib jam 6 maghrib, subuh jam 4, berarti tinggal dibagi 3. Kurang lebih setengah 2 malam itu sudah masuk sepertiga malam yang terakhir. Sampai kapan? Sampai azan subuh. Nah, kalau kita ngelilir jam setengah 2, jam 2, misalnya kebelet kencing, bangun, habis kencing ya jangan balik ke kasur, seakan-akan tidak butuh sama Allah. Paling tidak kalau bisa sholat 2 rakaat bagus. Ngantuk, tidak kuat, ya paling tidak istighfar, kemudian doa sama Allah. Gak kuat, ya sudah istighfar. Maksud istighfar gak kuat, dari kamar mandi ke tempat tidur, astagfirullah, 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 tidur. Yang penting kita mulai dari sekarang ada upaya untuk bangun di sepertiga malam yang terakhir. Untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu. Mari sebelum pulang dari majelis ini, kita niatkan pulang dari majelis ini kita mau memulai membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah panjenengan kalau niat membahagiakan Nabi, jenengan juga akan dibahagiakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dibahagiakan sama Nabi Muhammad, diajak ke surga, kumpul sama Nabi Muhammad di surga. Maka itu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis pada malam hari ini. Gak pulang dari majelis kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa kedua orang tua kita juga diampuni oleh Allah. Yang sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah, sakit jasmaninya maupun sakit rohaninya disembuhkan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga guru kita Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disembuhkan dari segala penyakit, diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh guru-guru kita, semoga seluruh para ulama kita diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur oleh Allah, sehingga bisa terus membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum nikah cepat nikah insyaallah. Dapat jodoh yang soleh-solehah, dapat jodoh yang bisa membahagiakan dunia wal akhirat. Yang sudah punya jodoh belum punya modal, dapat modal insyaallah. Pulang dari majelis ini dapat rezeki yang berlimpah dari Allah Ta'ala, rezeki yang bermanfaat di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan 2000 terima kasih. Jazakallahu ahsanal jazaa kepada beliau guru kita Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi yang telah menyampaikan nasihat-nasihatnya, mau'izatul hasanah buat kita malam hari ini.